Halo adik-adik, salam ceria. Di sini kami akan membacakan cerita anak dengan judul Wabah Penyakit dari si Janda Tua. Wabah penyakit dari si janda tua. Dahulu, berdirilah sebuah negara yang berpenduduk banyak. Daha adalah nama negaranya. Di negara Daha, rata-rata penduduknya makmur dan sejahtera. Mereka saling mengayomi dan rukun terhadap sesama. Hasil panen petani di sana juga selalu baik dan jarang terserang hama. Setiap sore, anak-anak muda selalu berlatih keprajuritan di alun-alun. Hal tersebut dilakukan agar anak-anak di negeri Daha pandai berperang dan bisa menjaga diri jika suatu saat musuh menyerang. Negara Daha sangat masyhur, tidak pernah ada kejahatan di sana. Warganya selalu hidup berkecukupan, mulai dari makan dan juga sandang. Makanan mereka selalu berkecukupan dan juga sehat. Jarang ada penduduk yang terserang penyakit berbahaya di sana. Negara Daha diperintah oleh seorang raja. Raja Erlangga adalah namanya. Raja Erlangga terkenal bijaksana dan berbudi luhur. Kisah yang beredar, kerajaan Raja Erlangga bak surga Dewa Indra. Tak ada istana lain yang dapat menandingi kemegahan dan juga keindahannya. Di negeri Daha terdapat sebuah dusun. Dusun Girah namanya. Masyarakat selalu takut mendengar nama dusun tersebut. Hal itu disebabkan karena di dusun itu hidup seorang janda tua. Janda tua itu terkenal dengan ilmu teluhnya. Ilmu hitam yang dimilikinya tak pernah ada yang dapat menandinginya. Janda tua berilmu hitam itu bernama Calon Arang. Calon Arang adalah pemuja setia Dewi Durga. Ia juga sebagai pendeta di Candi Dewi Durga. Meskipun berilmu hitam, murid dan juga pengikut Calon Arang juga terhitung banyak. Janda tua itu memiliki seorang anak gadis bernama Ratna Manggali. Meskipun beribu seorang dukun, Ratna Manggali sangat cantik parasnya. Lakunya juga sopan dan berhati lembut. Meskipun demikian, tak ada seorang pun yang berani berteman atau bahkan memperistrinya. Semua warga takut dengan ibunya. Menurut cerita, pada masa itu hiduplah seorang pertapa. Pertapa tersebut bergelar Empu. Orang-orang sering memanggilnya Empu Barada. Empu Barada sangat taat dengan agamanya. Ilmu dan kebaikan melekat pada dirinya. Ia memiliki seorang murid bernama Empu Bahula. Empu Bahula sangat patuh terhadap gurunya. Mereka tinggal di sebuah desa bernama Lemah Tulis. Pada suatu hari, anak-anak sedang bermain di tanah lapang. Anak kepala desa sedang asik bermain dengan temannya. Karena terlalu asik bermain, anak kepala desa tak sadar bahwa telah menunggu kepala murid dari Calon Arang. Pada hari itu juga, hilang mata anak itu. Bukan hanya itu, rambut juga tak mau tumbuh di kepalanya. Kepala desa sangat khawatir dengan keadaan anaknya. Datanglah Calon Arang beserta muridnya ke rumah kepala desa. Ia tidak menemukan anak kepala desa tersebut, melainkan malah ia menyiksa kepala desa. Di malam yang gelap, Calon Arang bersama murid-muridnya berjalan mengelilingi desa. Ia membawa pedupaan. Ternyata ia sedang menanamkan teluh ke 4 arah mata angin. Setelah malam itu, timbullah penyakit yang tidak ada obatnya. Banyak orang mati karenanya. Hal tersebut menyebabkan penduduk negeri Daha semakin sedikit. Kabar wabah penyakit itu akhirnya sampai ke telinga raja. Raja yang bijaksana tak kuasa mendengar penderitaan yang dialami oleh rakyatnya. Sang raja akhirnya mengutus prajurit-prajuritnya untuk pergi mencari Calon Arang. Berangkatlah para prajurit itu ke rumah Calon Arang. Sesampainya di sana, Calon Arang sedang tertidur di kamarnya. Tanpa menunggu lama, prajurit langsung menghunuskan pedang ke kepalanya. Naasnya, justru tangan prajurit-prajurit tersebut terbakar. Dan prajurit lain pun berlari, berhamburan, tunggang-langgang pulang ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, prajurit memohon maaf kepada Raja Erlangga dan menceritakan apa yang telah terjadi.
Sang raja tentu heran bukan kepalang. Ia semakin sedih karena kehilangan prajurit terbaiknya. Raja Airlangga pun memulai petapaannya, berharap menemukan jalan masalah yang sedang dihadapi saat ini. Pertapaan sang raja akhirnya membuahkan hasil. Ia berhasil mendapat jalan keluar untuk mengalahkan calon arang. Calon arang hanya dapat dibasmi dan dihabisi oleh seorang pertapa yang berasal dari daerah Lemah Tulis. Ya, orang tersebut bernama Empu Barada. Segera, Baginda Raja mengutus prajuritnya untuk meminta pertolongan Empu Barada. Kudanya lari cepat kilat untuk menuju Lemah Tulis. Sesampainya di sana, sang prajurit menceritakan alasan kedatangannya dan meminta bantuan dari orang mulia tersebut. Empu Barada menerima permintaan tolong dari Baginda Raja. Empu Barada mengutus murid setianya, Empu Bahula, untuk datang ke rumah calon arang. Kedatangannya bukan tanpa alasan. Ia datang untuk melamar dan menikahi anak janda tua itu. Kedatangannya disambut ramah oleh calon arang. Bukan main senangnya calon arang mendengar anaknya hendak dinikahi oleh pemuda tampan dan gagah perkasa. Tak berselang lama, pernikahan Ratna Manggali dan Empu Bahula dibuat besar-besaran. Beratus-ratus orang datang menghadiri undangan. Hari itu, calon arang merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Ia sekarang merasa puas. Akhirnya ada yang berani menikahi anak gadisnya. Beberapa hari setelah pernikahan, calon arang pergi dari rumah. Hanya ada Empu Bahula dan Ratna Manggali di rumahnya. Tanpa membuang kesempatan, Empu Bahula bertanya kepada istrinya tentang ilmu yang dimiliki oleh ibunya. Kepatuhan Ratna Manggali pada suaminya menjadikan ia bercerita segalanya. Ia juga mengambilkan kitab yang berisi mantra-mantra milik calon arang. Setelah menerima kitab tersebut, Empu Bahula segera pamit pada istrinya untuk menuju Lemah Tulis dan menemui gurunya. Sesampainya di Lemah Tulis, Empu Bahula memberikan kitab tersebut pada gurunya. Dibacalah isi kitab tersebut oleh Empu Barada. Ternyata sebenarnya mantra-mantra yang ada pada kitab tersebut berisi ajaran kebaikan. Akan tetapi karena keegoisan dan kesombongannya, calon arang menyalahgunakannya. Suatu hari Empu Barada datang menemui calon arang di sebuah tanah lapang di bawah pohon beringin. Karena merasa ketakutan mendengar kesaktian Empu Barada, calon arang segera berlutut dan meminta pertolongan pada sang empu. Naasnya, Empu Barada menolak mentah-mentah hal tersebut. Hai engkau, janda gila yang jahat, dosamu sudah terlalu banyak. Kau sudah tidak bisa lagi diampuni. Karena calon arang merasa terhina, amarahnya semakin berkecambuk. Matanya merah mencolok, seluruh tubuhnya menjadi gemetar. Dari lubang mulut, hidung, dan telinganya keluar api yang menyala. Murid yang ada di sana merasa ketakutan dan mundur jauh dari tempat berdirinya calon arang. Dengan keadaan yang demikian, calon arang merendahkan Empu Barada. Perkataan-perkataan buruk keluar dari mulut busuknya. Tanpa melawan, Empu Barada bersikap tenang. Ia hanya mengatakan satu kalimat saja. Hai kau, calon arang, si pendosa. Kau harus mati saat ini juga. Seketika matilah calon arang dengan api yang menyala dari tubuhnya. Karena dosanya yang terlampau besar, Empu Barada menghidupkan janda tua itu lagi dan memberikannya pelajaran tentang budi pekerti yang baik. Setelah insaf, Empu Barada kembali mematikan calon arang. Sejak kejadian itu, negara Daha kembali masyhur. Rakyatnya kembali banyak karena dihidupkan kembali oleh kesaktian sang petapa, Empu Barada. Murid-murid dan pengikut calon arang kini menjadi murid Empu Barada yang setia. Kerajaan Daha menjadi semakin maju dan megah. Rakyatnya pun kembali bahagia.